Selamat siang. Iya, selamat siang. Apakah ini benar dengan Mbak Sabila Umami yang mengabari saya kemarin untuk meminta Iya, sesi konseling? iya benar, saya Sabila yang kemarin mengabari Kak Marta untuk melakukan sesi konseling dengan Kak Marta. Baik, untuk hari ini sebelum kita memulai sesi konseling, saya akan memberitahukan beberapa memang untuk beberapa aturan, bukan ya aturan untuk sesi konseling supaya diketahui oleh Mbak Sabila. Yang di mana sesi konseling ini, konseling ini kita akan mencari saya sebagai konselor dan Mbak Sabila sebagai klien, di mana kita akan mendiskusikan lebih tepatnya. Sesi konseling ini juga bisa dibilang diskusi, di mana kita akan mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dialami oleh Mbak Sabila. Namun di sini konseling ini tidak bisa lebih dari 1 jam, jadi itu maksimal 1 jam ataupun nanti bisa kurang dari 1 jam. Jadi dan juga saya untuk meminta keterbukaan dari Mbak Sabila sendiri, karena kalau tidak terbuka dalam sesi konseling ini, kita tidak akan bisa memulai ataupun menggapai titik terang dari permasalahan Mbak Sabila, seperti itu. Apakah dimengerti, Mbak? Iya, saya mengerti. Oh, baik, kalau kayak gitu saya akan mulai dengan Mbak Sabila sendiri. Sebenarnya akhir-akhir ini mungkin ada permasalahan yang ingin diceritakan, Mbak? Ya, ini terjadi di tempat kerja saya, tempat saya ngajar. Jadi tahun kemarin, tahun 2020, bulan Agustus, saya diminta untuk mengajar di salah satu sekolah. Nah, sekolah ini memang sekolah punya keluarga, yang dimana lingkungannya, gurunya itu kebanyakan adalah sepupu saya. Nah, keluarga saya ini memang tidak akur gitu. Ada permasalahan yang memang dari dulu tuh nggak tahu apa masalahnya, tapi hubungannya memang kurang baik. Nah, akhirnya saya berkecimpunglah di sekolah situ ya. Awalnya mungkin bulan pertama, kedua, ketiga gitu ya, sampai ke bulan Januari kalau nggak salah itu masih hubungan kita masih baik-baik aja. Pas awal-awal tahun, nggak tahu kenapa ya, kok tiba-tiba saya ngerasa kayak ada yang beda dari mereka gitu. Kebetulan memang ibu saya juga ngajar di sana. Nah, hubungan kita memang kurang baik gitu ya. Terus juga saya aduh dulu gue lupa lagi. Kurang baik gitu. Sampai akhirnya saya pas awal masuk sekolah tuh awal tahun, kok ngerasa kayak mereka tuh beda ya, sikapnya beda, terus juga kayak lebih jutek, lebih apa ya, yang tadinya mungkin masih kayak ngobrol-ngobrol tapi kok kayak pada diem-diem aja gitu. Sebenarnya ada apa, salah saya itu apa sebenarnya, gitu. Sampai akhirnya itu berlanjut di minggu pertama, minggu kedua sering banget kayak ngerasa, kok kayak dijudesin, kok kayak diasingin, sebenarnya saya tuh salah apa gitu. Sampai akhirnya yang ngerasa kayak terasingkan gitu ya, down, sampai ini sih nggak ngurangin kinerja saya ya, tapi memang kayak sedikit males aja untuk akhirnya jadi kayak ngumpul sama mereka tuh jadi males gitu loh. Setiap kali kayak, "Oh besok saya harus ngajar nih," aduh males banget gitu. Apalagi ini sih dibagi-bagi ya ngajarnya karena kan kita masih PJJ ya. Jadi seminggu guru yang cowok gitu ya, seminggu lagi guru yang cewek. Nah, tiap kali saya harus udah giliran tiket masuk gitu, entah kenapa kayak selalu, "Ah males banget," gitu. Bukan karena saya nggak suka ngajarnya, tapi memang males ketemu dengan mereka gitu, karena memang kok kayaknya ngerasa diasingin gitu, yang sebenarnya nggak tahu salahnya apa gitu, gitu. Oke. Ya, ketidaktahuannya ini sebenarnya memang sudah dari awal keluarga atau seperti apa ya, Mbak, ya? Memang ketidaktahuan apa nih? Dalam masalahnya ini apa mungkin memang sudah dari dulu atau
baru gitu loh? Memang ini hubungan nggak baiknya itu sudah lama banget, bisa dibilang dari saya kecil gitu. Hubungannya memang nggak baik karena, kalau ditanya permasalahannya apa, saya sendiri juga nggak pernah tahu, orang tua saya juga nggak pernah ngasih tahu apa, dan saya pun juga nggak mau tahu. Karena itu, lebih saya nganggapnya itu, ya udah itu masalah personal, bukan masalah saya. Saya, yang ngajar di situ ya emang pengen ngajar gitu, bukan buat nyari masalah atau gimana ya. Mhm. Seperti itu. Berarti kalau untuk dalam soal pekerjaan, terhalangnya hanya karena di sekolah itu tidak mau bertemu dengan mereka seperti itu? Iya benar, karena memang, ngerasa kok keadaannya beda, hubungannya tuh nggak baik. Bukan karena, akhirnya jadi kinerja saya yang menurun gitu. Kalau untuk kinerja sih enggak, saya tetap menjalankan karena kan itu hanya PJJ ya, hanya online gitu. Saya cuma datang hadir ke kantor, cuman ya harus ketemu mereka dan itu kayak kadang suka males gitu. Ya sayanya sendiri sih sebenarnya, berusaha untuk bersikap baik gitu, kayak ya, berusaha untuk kayak nggak ada apa-apa, padahal sebenarnya kayak, kok ngerasa kayak ada yang aneh gitu loh. Eee, kalau boleh tahu apa ada tegur sapa juga atau memang langsung diasingkan seperti itu? Iya, langsung diasingkan, seperti itu. Hmm. Gimana Mbak? Agak terputus-putus? Iya, langsung diasingkan seperti ya diasingkan aja gitu ngerasa. Diasingkannya seperti? Apa tidak Ya diajak kayak bicara? dia iya, tidak diajak bicara, terus ya dengan kelihatan ya dari ekspresi wajahnya jutek. Kadang kalau misalkan kayak, nih, misalkan kayak, "Nih Kak, ada yang mau bayaran," gitu. "Oh ya udah taruh aja situ," gitu. Kayak, "Oh gitu, ya udahlah," nggak mau terlalu mempermasalahkan jadi ya udah gitu. Lalu, untuk kalau yang boleh saya tahu, sebentar ya Mbak. Tadi saya mencatat, kalau untuk kemalasan mengumpulnya ini apa hanya karena memang takut, dicuekin itu atau memang gimana? Soalnya kan kalau kumpul itu kan pasti dengan bareng-bareng orang dong kan, walaupun mungkin kita memang, kita dengan satu orang gitu cuek-cuekan, tapi kan, bisa dengan kumpul dengan yang lain gitu. Apa memang semuanya kompak untuk mengasingkan atau gimana? Mhm. Karena, kebetulan di sana gurunya memang guru perempuannya memang tidak banyak dan kebanyakan memang ibu-ibu ya. Sedangkan saya masih mahasiswa gitu ya kan, kadang, obrolannya tuh nggak nyambung gitu sama saya. Eee, Ya akhirnya saya memilih buat, ya udah saya paling di kantor, mereka paling kayak ngumpulnya di kantin, sayanya duduk cuma di kantor aja gitu. Akhirnya lama-lama intinya, saya jadi males untuk ketemu aja gitu. Malasnya itu hanya untuk ketemuan atau untuk apa? Iya karena mereka jutek jutek dan ngerasa diasingkan, akhirnya jadi kayak males untuk ngumpul bareng gitu, untuk ketemu, tuh. Kayak Tapi kalau misalnya sebenarnya Mbaknya sendiri tidak tahu permasalahannya, seharusnya tidak males sih Mbak, karena maksudnya, jatuhnya kan Mbak sendiri cuek dengan permasalahannya gitu kan. Tapi mhm ya mhm. mungkin, balik lagi sih, mungkin di sikap mereka ke Mbak, jadi itu yang membuat Mbak Iya itu ya. iya bener, sikap mereka ke saya yang akhirnya jadi saya mikirnya tuh kayak, "Ih kenapa sih?" gitu, "Emang gue salah apa?" gitu ya. Tapi benar-benar Mbak tidak tahu asal mula ataupun sedikit pun masalah dari hal tersebut gitu, sampai yang memang, mereka yang tadi Mbak ceritakan, mereka awalnya baik, jadi tiba-tiba mencuekin Mbak atau mengasihkan Mbak gitu. Iya, tiba-tiba langsung kayak pas awal-awal tahun itu, langsung kayak, ya udah cuek gitu aja gitu, Nggak ada, berarti Mbak benar-benar tidak tahu asal-usul permasalahan tersebut gitu ya, Mbak? nggak tahu. Dan saya pun tipe orang yang kayak males untuk nanya gitu, kenapa gitu, karena juga saya masih baru kan di sana ya, jadi kayak, ya udahlah biarin aja gitu. Entar juga lama-lama ya baik sendiri.
Tapi kenapa nggak coba dicari tahu, Mbak? Bukannya kalau dicari tahu itu malah Mbak biar tahu biar tahu bagaimana untuk bersikap gitu, Mbak? Sebenarnya sayanya sih tetap baik sama mereka, maksudnya bersikap baik. Kadang saya berusaha untuk ya masih nyapa, cuman merekanya ya kayak ya ya begitu deh gitu, jutek, masih bersikap kayak ya dingin gitu. Tapi Mbak apa benar Mbak nggak mau, tidak mau gimana ya ngomongnya? Tidak sama sekali mau untuk mencari tahu permasalahan tersebut gitu, Mbak? Enggak, Oh, jadi menurut Mbak, permasalahan Mbak ini sebenarnya untuk cerita ke saya ini asal mulanya hanya karena, permasalahan ini atau karena sikap mereka terhadap Mbak gitu? sikap mereka terhadap saya yang akhirnya ya bikin nggak enak gitu ya. Mmm, jadi kalau menurut dari Mbaknya sendiri kepengennya seperti apa kalau kayak gitu? Ya pasti harapannya pengennya kita baik-baik aja ya, namanya kita kerja di satu tempat yang sama. Kalau, urusan keluarga kayaknya itu jangan dicampur, pengennya nggak terlalu ikut campurkan. Apalagi saya kan masih baru gitu ya kan, yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba ada permasalahan keluarga, apa, saya yang ikut jadi kena imbasnya gitu loh. Oh, jadi maksudnya Mbak adanya penempatan yang benar gitu ya, di saat Iya, berkeluarga-keluarga, di kantor seperti itu ya? iya, benar. Oh, jadi Mbak Permasalahan keluarga tidak perlu sangkut masukkan pautkan ke disangkut ke pautkan. disangkut Iya, itu pautkan. harapan saya. Tapi Dan Mbak saya pun juga kenapa Mbak? eee, iya, saya pun juga berusaha untuk, apa ya, menjaga hubungan baik gitu. Cuman mungkin merekanya yang masih, ya gitu itu. Tapi Mbak sendiri maksud saya ada berusaha untuk bertanyakah ke mereka kenapa mereka seperti itu atau bagaimana Mbak? Tidak ada. Lama-lama akhirnya ya baik sendiri dengan mereka lama-lama ya baik sendiri gitu. Karena saya merasa kayak, ini cuma perlu waktu aja kok, nanti juga mereka baik sendiri dan akhirnya bener baik sendiri gitu. Nggak Mmm, ada nggak ada, pertanyaan kayak, "Ih kenapa?" Apa, nggak ada obrolan ataupun diskusi tentang hal itu gitu sama jadi mereka. jadi Mbak sendiri benar-benar tidak mau mencari tahu hal itu gitu ya? Tidak. Mmm, tapi untuk hubungan sekarang jadinya bagaimana, Mbak? Alhamdulillah ya sekarang ini lebih better ya, karena, udah lebih baik gitu. Sayanya pun udah lebih, apa ya, mau berbaur sama mereka gitu ya. Karena sikap mereka juga udah baik ke saya gitu. Udah mau kumpul, ngobrol-ngobrol ya. Karena saya pikir kan saya kerja ya, jadi harus, berusaha untuk profesional aja gitu ya, namanya kita kerja di satu tempat gitu bareng-bareng, masa kita musuh-musuhan, kita diem-dieman kan kayaknya nggak enak. Saya pun juga kemarin pun ngerasainnya kayak nggak enak gitu ya kan, jadi malas buat datang gitu, malas buat ketemu gitu, akhirnya ya seperti itu deh. Jadi berarti sebenarnya permasalahannya ini memang berawal dari, keluarga, cuma dibawa-bawa Mhm, ke tempat kerja. Nah, di ya tempat benar. berarti jatuhnya juga sekarang di tempat kerja itu apakah memang benar-benar sudah terorganisir? Maksudnya dalam arti, si Mbak dengan yang memang, keluarga Mbak itu sudah benar-benar bisa memisahkan antara, mana permasalahan memang keluarga dengan kantor? Apakah sudah Nah, terjadi seperti itu atau masih ada sedikit-sedikit atau gimana gitu? masih ada, tapi, saya bilang saya nggak mau apa ya, ini lebih urusan personal, jadi karena saya merasa saya nggak punya masalah, ya saya nggak perlu dilibatkan gitu dalam permasalahan itu, gitu. Mmm, jadi dari Mbaknya sendiri memang kalau boleh sharing begini ya, Mbak, ya, Mbak pun memang sebenarnya ada masalah gitu kan, cuma memang kan masalah keluarga ini jatuhnya, dibawa-bawa ke kantor yang di mana kantor ini kebetulan, keluarga yang punya ya, Mbak, ya? Mhm, Iya, keluarga yang punya. Nah, dibawa-bawa ke kantor, setelah itu, kena juga berimbas dengan
kinerja Mbak yang memang bisa dibilang sempat bukan tidak mau, tapi lebih ke arah malas untuk ke tempat kerja karena bertemu dengan Hubungan. mereka kan, bertemu dengan mereka langsung. Tapi kalau tapi saya penasaran itu apa benar memang Mbak benar-benar tidak mau mengetahui masalahnya supaya kan maksudnya saya itu kalau memang Mbaknya punya keinginan seperti tadi yang Mbak bilang gitu loh, antara Punya harapan. yang punya harapan Anak antara untuk bisa menyimbangi mana yang permasalahan keluarga supaya tidak bisa dibawa-bawa ke kantor, bukannya hal yang memang bagus untuk Mbak tahu gitu permasalahannya supaya mungkin bisa berbicara dengan saudara Mbak tersebut gitu loh. Ya itu, saya mungkin tipe orangnya yang nggak terbuka, mungkin lebih suka ya mendem sendiri aja gitu. Mikirnya tuh kayak, ya udah ntar juga baik sendiri kok gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi Jadi benar-benar nggak mau. bukannya kalau didiemin terus malah terkadang malah jadi berlarut-larut ya? Untuk sekarang ini sih udah enggak, alhamdulillah mereka udah lumayan, udah baik kok. Sikapnya saya. Ini apa baiknya ini apa masih bertahap atau gimana Mbak? Apa memang udah langsung kayak sewaktu Mbak datang gitu loh? Bertahap. Bertahapnya dalam hal seperti apa? Bisa dicontohkan nggak Mbak? Kayak misalkan awalnya kan mereka ngumpulnya tuh cuman kayak di kantin, sedangkan saya kan sendiri di kantor. Terus lama-lama kayak mereka datang gitu ke kantor gitu, ngumpul lagi di kantor, ngobrol-ngobrol, ngajak ngobrol gitu. Tegur sapa lagi, bertahap intinya bertahapnya dari situ, dari menegur sapa. Jadi oke, saya sudah pahami untuk hal itu seperti yang tadi juga saya bilang, Mbaknya pun sendiri memang sebenarnya ketidakmauannya Mbak antara masalah keluarga dibawa ke kantor seperti ya Mbak ya. Berarti Benar. harapannya Mbak hanya kalau harapannya Mbak apakah benar cuma hanya permasalahan keluarga tidak boleh disangkut pautkan ke kantor atau ada hal lain Mbak? Hanya itu aja gitu. Hanya itu Jadi saja. dibedakan antara permasalahan keluarga sama permasalahan di kantor gitu. Jadi kalau untuk Mbak yang memang posisinya seperti itu ya maksudnya kayak tadi Mbak bilang Mbak cuek gitu kan, seperti tidak mau tahu masalah, mungkin memang ya harus dimulai dari Mbak duluan gitu, kayak tegur sapa gitu kan pastinya, nggak usah maksudnya biasanya kan orang kalau kita itu apa sih, atau ada yang cuek atau ada permasalahan seperti itu kan terkadang kan mungkin ada salah satu yang kayak mungkin dia dengarnya dari sini salah, dari situ salah. Jadi Mbak pun sendiri nggak mau seperti itu sebenarnya kan? Makanya tidak mau cari tahu tentang permasalahan tersebut. Berarti ya memang kalau untuk saran saya sekarang mungkin kalau memang akan hal itu ya Mbak bisa tegur sapa dulu. Kalau memang nanti sudah tegur sapa, ngobrol bareng, mungkin kalau memang bisa Mbak tanya kenapa enggak gitu loh. Jadi kayak sama-sama karena keluarga kan pasti kan mau dong keluarganya tidak mau ada masalah walaupun itu di keluarga besar sebesar-besarnya gitu kan ya Mbak ya. Mungkin bisa entah ngobrol tentang apapun itu, apa yang dia tahu Mbak, apa yang Mbak tidak tahu dia tahu, mungkin bisa diobrolkan ataupun sebaliknya seperti itu Mbak. Jadi kalau untuk saran saya sekarang, ya mungkin seperti itu Mbak. Baik, terima kasih sarannya. Mungkin next kalau misalkan saya ngalamin hal itu lagi, saya akan coba untuk cari tahu permasalahannya apa, bukannya malah diem aja gitu ya. Iya, seperti itu Mbak. Jadi kalau memang di sini menurut Mbak sudah cukup, mungkin di sesi selanjutnya, mungkin kalau memungkinkan kita bakalan nanti ketemu untuk di sesi selanjutnya dengan perkembangan di mana Mbak mungkin sudah ngobrol santai dengan keluarga Mbak tersebut atau bagaimana? Oke, nanti kalau memang saya membutuhkan lagi untuk konseling gitu ya, saya akan hubungin Kak Marta ya. Udah itu aja.
Baik Mbak, mungkin sekian untuk sesi konseling hari ini ya Mbak ya. Ya, Untuk sesi selanjutnya mungkin nanti kita akan bicarakan, dan untuk sesi selanjutnya juga harusnya sudah ada peningkatan dari yang sekarang seperti itu ya Mbak. baik. Jadi Oke. ya sekian hari ini. Selamat siang Mbak. Iya, selamat siang. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih juga Mbak.